warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivit Radiani, mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, periode 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai restorasi kelas 2 GV Black dengan resin komposit. Langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita akan menggunakan mirror beacon yang berisi diagnostic set yang terdiri atas satu kaca mulut, satu eskavator, satu sonde, dan satu pinset. Kita akan menggunakan dental brush, carving instrument, semen kondensor, dan juga plastis instrumen. Kemudian di sini terdapat light curing, terdapat handpiece, dan juga kunci handpiece. Terdapat matriks berupa Tofel-Mayer yang terdiri atas matriks holder dan juga matriks band. Kemudian terdapat microbrush, terdapat articulating paper. Selanjutnya kita akan menggunakan polishing. Polishing berwarna pink, yaitu komposit polishing kit berwarna pink, dan juga berwarna biru. Untuk bur, kita akan menggunakan round bur metal, bur visor ujung datar diamond, flame bur diamond, dan juga finishing bur berbentuk flat. Setelah itu, kita juga menggunakan alat finishing dan polishing lain untuk bagian proksimal, yaitu finishing strip dan juga polishing strip. Kemudian kita juga akan menggunakan cotton pellet. Setelah itu kita juga akan menggunakan cotton roll. Kemudian kita akan menggunakan etsa. Setelah itu kita juga menggunakan bonding, resin komposit, dan juga kita akan menggunakan bantuan model studi. Langkah pertama, kita akan membersihkan seluruh jaringan karies menggunakan round bur metal. Setelah karies dibersihkan, selanjutnya kita akan membentuk preparasi pada bagian proksimal menggunakan bur visor diamond ujung datar. Kita akan membuat preparasi dengan cara membentuk box pada bagian proksimal dan juga meratakan dasar kavitas, sembari menghilangkan seluruh undercut. Dinding box dibuat sejajar. Preparasi yang dihasilkan tampak okusal seperti ini. Kemudian tampak proksimal akan berbentuk seperti ini. Terdapat box proksimal yang sejajar. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan bevel menggunakan flame bur diamond. Di sini bevel dibuat pada seluruh bagian yang terdapat sudut. Seperti ini. Bevel dibuat dengan lebar kurang lebih 1 sampai dengan 2 mm. Semua bagian yang bersudut dibulatkan dan dibuatkan bevel. Tujuan bevel ini adalah untuk menambahkan retensi pada restorasi resin komposit. Pada bagian box proksimal juga dibuatkan bevel. Seperti ini. Seluruh bagian yang tajam juga dibulatkan sembari membuat bevel. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan hasil preparasi menggunakan
sonde. Seluruh bagian pada preparasi dilakukan pengecekan sehingga tidak terdapat undercut. Bevel halus dan sudut-sudut yang tajam sudah hilang. Bagian dasar kavitas juga dilakukan pengecekan untuk mengetahui adanya undercut atau tidak. Begitu juga pada bagian proksimal, yaitu pada box proksimal. Sebelum kita melakukan penumpatan, setelah preparasi jangan lupa dilakukan isolasi. Isolasi dapat digunakan menggunakan cotton roll yang diletakkan pada sisi lingual dan juga sisi bukal, atau bisa juga menggunakan rubber dam. Matriks yang digunakan adalah jenis Stoffel-Mayer yang terdiri atas matriks Holder dan juga matriks band. Pertama, kita akan melakukan pengendoran pada matriks Holder dengan cara diputar. Kemudian, selanjutnya matriks band dilipat dan kemudian akan dimasukkan pada celah yang terdapat pada matriks Holder. Setelah itu dikencangkan. Apabila sudah kencang, matriks sedikit dilebarkan. Kemudian, matriks kita letakkan pada gigi yang akan dilakukan penumpatan atau restorasi, di mana matriks Holder berada pada bagian bukal. Setelah itu, jika sudah masuk pada bagian gigi yang dipreparasi, kita kencangkan. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan sonde, di mana batas antara tepi yang telah dipreparasi dengan matriks tidak boleh terdapat celah. Apabila terdapat celah, selanjutnya akan dilakukan pengencangan lagi. Kemudian dilakukan pengecekan. Baiklah, sudah tidak terdapat celah. Pada bagian proksimal yang akan dilakukan penumpatan tidak boleh terdapat celah. Setelah itu kita sesuaikan bentuk matriks sehingga sesuai dengan bentuk anatomi gigi. Kemudian tidak lupa dipasangkan wedge pada bagian proksimal untuk memperkuat posisi matriks. Selanjutnya, kita akan memberikan aplikasi ETSA. Di sini menggunakan bantuan microbrush. ETSA diaplikasikan pada bagian yang telah dipreparasi. Kemudian ditunggu untuk email selama 15 detik dan untuk dentin 10 detik. Selanjutnya, kita akan melakukan pembersihan dari ETSA menggunakan cotton pellet yang telah dibasahi dan juga diperas. Seluruh ETSA harus bersih. Dapat juga dengan bantuan disemprotkan air, kemudian dikeringkan menggunakan siring. Kemudian selanjutnya akan dilakukan aplikasi bonding. Bonding diaplikasikan menggunakan microbrush. Setelah diaplikasikan bonding, tidak lupa dilakukan siring secara perlahan. Fungsinya adalah untuk membantu bonding penetrasi ke dalam mikroporus dengan baik. Kemudian selanjutnya dilakukan light curing. Light curing dilakukan kurang lebih selama 20 detik.
Langkah selanjutnya adalah dilakukan restorasi. Di sini menggunakan komposit. Tutorial melakukan restorasi dibantu dengan sketsa gambar dan juga stabilo. Apabila kavitas dalam, dilakukan pemberian resin komposit terlebih dahulu pada bagian dasar kavitas di bagian proksimal. Kemudian dilakukan kondensasi menggunakan semen kondensor. Tujuannya adalah komposit padat dan tidak terdapat celah antara gigi dan juga komposit. Kemudian selanjutnya di light curing selama 20 detik. Harus selalu diingat bahwa ketebalan maksimal resin komposit adalah 2 mm untuk mendapatkan hasil polimerisasi yang baik. Kemudian selanjutnya ditambahkan resin komposit pada bagian proksimal sehingga nantinya akan membentuk seperti kelas 1. Tidak lupa dilakukan kondensasi kembali menggunakan semen kondensor dan juga sedikit dirapikan dengan plastis instrumen sehingga batas antara gigi dan juga komposit dapat beradaptasi dengan baik. Tidak lupa dibantu dengan bantuan brush. Selanjutnya dilakukan light curing selama 20 detik. Dengan ketebalan maksimal dari resin komposit adalah 2 mm. Pada tampak oklusal, hasilnya akan didapatkan seperti ini. Penumpatan dilakukan pada bagian proksimal terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hasilnya akan didapatkan seperti ini, di mana seperti kavitas kelas 1. Setelah kita membentuk bagian proksimal dan terlihat seperti tumpatan kelas 1, maka matriks kita lepas. Dimulai dari bagian wedge, kemudian kita longgarkan, setelah itu kita angkat secara perlahan. Baru kemudian kita lanjutkan dengan restorasi seperti pada tumpatan kelas 1. Kemudian selanjutnya dilakukan restorasi pada bagian oklusal. Bagian oklusal direstorasi dengan teknik inkremental. Dan yang pertama kita lakukan pada bagian proksimal pada bagian oklusal terlebih dahulu. Pada tonjol bukal diletakkan resin komposit. Kemudian tidak lupa dilakukan kondensasi menggunakan semen kondensor. Kemudian dilakukan carving menggunakan carving instrumen. Carving instrumen di sini membantu pembentukan anatomis gigi mengikuti fisurnya. Kemudian batas antara gigi dan juga restorasi dapat kita samarkan menggunakan bantuan brush. Brush digerakkan dari restorasi menuju gigi, sehingga batas-batas antara gigi dan restorasi dapat disamarkan dan bentuk anatomis terbentuk dengan baik. Setelah itu dilakukan light curing selama 20 detik. Ingat ketebalan maksimal ada 2 mm. Kemudian selanjutnya dilakukan tumpatan dengan teknik inkremental dengan cara yang sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Langkahnya persis sama, dimulai dari bagian oklusal, kemudian
Dilanjutkan lagi pada bagian bukal, pada proksimal, dan pada bagian lingual pada proksimal. Penumpatan pun telah selesai dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan menggunakan articulating paper. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan articulating paper. Bagian biru menghadap tumpatan. Pasien kemudian diinstruksikan untuk melakukan gerakan gigitan ke arah lateral dan juga melakukan gerakan mengunyah. Setelah itu dilakukan pengecekan. Dilihat apakah terdapat bekas articulating paper yang berwarna biru tebal. Apabila terdapat bekas yang tebal, menandakan bahwa terdapat traumatic occlusi, sehingga perlu dikurangi menggunakan finishing board. Finishing board berbentuk flame digerakkan sesuai dengan tonjol gigi pada bagian biru yang tebal. Kemudian jika sudah, dilakukan pengecekan kembali menggunakan articulating paper. Pasien diinstruksikan menggerakkan gigi ke arah lateral dan juga melakukan gerakan mengunyah. Setelah itu dilihat apakah bekas sudah tipis atau tidak. Apabila bekas sudah sangat tipis, kemudian dilakukan polishing. Di sini menggunakan composite polishing kit yang berwarna pink terlebih dahulu, berfungsi untuk mengkilapkan area restorasi sehingga tampak seperti gigi asli. Kemudian dilanjutkan dengan yang berwarna biru. Setelah itu tidak lupa dilakukan finishing dan juga polishing pada bagian proksimal. Di sini menggunakan finishing strip. Dilakukan dengan gerakan lingual dan juga ke bukal. Kemudian selanjutnya dilakukan polishing menggunakan polishing strip. Dengan gerakan yang sama dari bukal lingual. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan sonde. Pengecekan dilakukan pada seluruh area restorasi dan juga gigi, termasuk bagian proksimal dan juga oklusal. Dirasakan apakah sonde berjalan lancar, halus, dan restorasi sudah baik. Apabila tidak terdapat undercut, sonde sudah halus, dan restorasi serta gigi menyatu dengan baik, maka restorasi telah selesai. Polishing pada bagian oklusal juga dapat menggunakan enhance dan juga occluvex. Setelah itu, restorasi telah selesai. Demikian video tutorial saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.